selamat pagi. Berjumpa lagi dengan belajar bareng Bu Okta. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mencari rumus suku ke N pada barisan bilangan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pola dari suatu konfigurasi objek. Hari ini kita akan fokus untuk mencari rumus suku ke N. Jadi pada barisan bilangan itu terdiri dari susunan bilangan-bilangan yang memiliki aturan tertentu. Contohnya di sini Bu Okta memiliki barisan bilangan yang terdiri dari 4, 8, 12, dan 16. Angka-angka 4, 8, 12, dan 16 pada barisan bilangan itu disebut dengan yang namanya suku atau penyusun, ya, bilangan-bilangan penyusun dari suatu barisan bilangan, dan suku ini disimbolkan dengan U besar. Dengan demikian, pada barisan bilangan 4, 8, 12, 16 ini bisa kita tarik bahwa suku pertama atau U1-nya itu adalah 4, suku keduanya itu adalah 8, suku ketiga atau U3-nya itu adalah 12, dan suku keempat atau U4 itu adalah 16. Sehingga kalau mencari rumus suku ke N, berarti itu kita mencari yang namanya UN. Pada barisan bilangan yang kita miliki yaitu 4, 8, 12, dan 16, kita akan mencari rumus suku ke N-nya atau kita akan mencari rumus untuk mencari UN. Kenapa perlu dicari rumus? Supaya ketika kita mau mencari suku kesekian, kita tidak perlu menghitung satu persatu dari awal. Oleh karena itu, kita akan mencari rumus UN-nya. Pada barisan bilangan ini kita miliki bahwa U1 itu bernilai 4. Kemudian U2 itu bernilai 8, U3 itu bernilai 12, dan U4 itu bernilai 16. Untuk mencari UN, kita harus menjabarkan dulu. Kita pecah nilai 4 ini bisa menjadi terdiri dari angka 1 diapakan. Kenapa harus memakai angka 1? Karena kita akan kaitkan dengan suku pertama. Jadi kita gunakan angka 1 atau angka pertama. Kemudian supaya angka 1 ini menjadi 4, kita apakan? Boleh kita kalikan dengan 4. Karena 1 dikali 4 itu hasilnya adalah 4. Kemudian kita lanjut ke suku kedua. Karena kita mau mencari suku kedua ini kita jabarkan, maka kita gunakan angka 2. Kemudian angka 2 ini kita apakan supaya hasilnya adalah 8. Ternyata 2 bisa kita kalikan juga dengan 4. Karena 2 dikali 4 hasilnya sama, yaitu 8. Kemudian kita lanjutkan, kita ubah angka 12 menjadi 3 dikali 4. Sekali lagi, kenapa kita gunakan angka 3? Karena akan kita kaitkan dengan suku ketiga. Ya, supaya apa? Supaya kita menentukan pola. Jadi nanti kita bisa mencari UN-nya. Kemudian dengan pola yang sama, untuk suku keempat itu bisa kita cari dengan 4 dikali 4. Karena 4 dikali 4 ini sama saja hasilnya dengan 16. Berarti untuk mencari suku kelimanya itu bisa kita gunakan 5 dikali 4. Kemudian suku keenamnya berdasarkan pola ini tadi, ya, bisa kita cari menjadi 6 kali 4. Begitupun ketika Bu Okta tanya berapakah suku ke-56, berarti suku ke-56 atau bilangan yang ke-56 itu bisa kita cari dengan 56 dikali 4. Kita lanjutkan di sini. Kalau Bu Okta Bu Okta minta coba suku ke 1256. Berapakah bilangan ke 1256 ini? Ya, kita bisa langsung cari dengan cara 1256 ini dikali 4. Dengan demikian, kalau Bu Okta tanya berapakah bilangan ke N, itu sama saja dengan N dikali 4. Dari sinilah ketemu rumus
suku ke N dari barisan bilangan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya, yaitu UN sama dengan 4N atau UN sama dengan N dikali 4 atau juga bisa ditulis 4 dikali N. Nah, inilah yang kita pelajari. Ya, jadi dari suatu barisan bilangan yang tersedia ini, untuk mempermudah kita mencari suku kesekian, kita carilah rumus suku ke N-nya. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh tentang penggunaan rumus suku ke N. Yang pertama, tentukan 4 suku pertama dari barisan bilangan dengan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan 3N dikurang 4. Oke, 4 suku pertama ini berarti adalah suku ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. 4 suku yang awal. Itu sama saja kita disuruh mencari nilai U1 itu berapa, U2 itu berapa, U3 itu berapa, dan U4 itu berapa. Dengan menggunakan rumus UN-nya, yaitu UN sama dengan 3N dikurang 4. Oke, UN-nya adalah 3N dikurang 4. Kita cari suku pertama dulu, suku ke-1. Karena rumus UN-nya itu 3N dikurang 4, itu artinya adalah bilangan ke N itu adalah 3 dikali N dikurangi 4. Dengan demikian untuk suku pertama atau U1 itu berarti 3 dikali 1 dikurang 4. Ini kita kalikan, 3 dikali 1 itu sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Kemudian U yang kedua atau suku yang kedua berarti 3 dikali 2 dikurang 4 sama dengan 3 dikali 2 adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan suku ketiga atau U3 sama dengan menggunakan rumus UN yang sama berarti 3 dikali 3 dikurang 4 sama dengan 9 dikurangi 4. Hasilnya 5. Dan yang terakhir, suku keempat atau U4 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 4. 3 dikali 4 itu 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi 4 suku pertama dari barisan bilangan dengan rumus suku ke N UN sama dengan 3N min 4 itu adalah negatif 1, negatif 1, 2, 5, dan 8. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan tentukan suku ke 100. Oke. Kita diminta mencari rumus suku ke N, berarti kita diminta mencari UN sama dengan apa, begitu ya. Dari barisan bilangan ini. Dari barisan bilangan ini ya, kita harus memecah dengan U1-nya di situ adalah 1. Kemudian U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7, dan U5-nya itu adalah 9. U1 sama dengan 1. Nilai 1 ini bisa kita ubah bentuknya atau operasinya itu menjadi 2 dikali 1 atau 2 dalam kurung 1. Ini artinya adalah 2 dikali 1 dikurang 1. Karena 2 dikali 1 itu 2, kemudian 2 dikurangi 1 itu bisa jadi 1. Kemudian suku yang kedua, karena ini adalah suku kedua berarti kita gunakan harus ada angka 2-nya. Misalkan 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 itu adalah 4, kemudian dikurangi 1 itu hasilnya sama dengan 3. Kemudian suku yang ketiga itu bisa saja kita ubah menjadi 2 dikali 3 dikurang 1. Karena 2 dikali 3 itu 6 dikurang 1 sama dengan juga 5. Suku keempatnya bisa kita ubah menjadi 2 dikali 4 dikurang 1. 2 dikali 4 ini adalah 8 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 7.
Dengan mengikuti pola yang sama, berarti 9 ini bisa kita ubah menjadi 2 dikali 5, di mana 5 ini ada kaitannya dengan suku kelima, dikurangi 1. Berarti kalau UN atau suku ke N itu bisa kita tulis menjadi 2 dikali N dikurang 1. Berarti rumus suku ke N-nya ketemu, UN sama dengan 2N dikurang 1. Sekarang kita mencari suku ke 100. Jika tadi kita sudah ketemu UN sama dengan 2N dikurangi 1, berarti suku ke 100 itu adalah U100 sama dengan 2 dikali 100 dikurang 1. Itu sama dengan 2 dikali 100 adalah 200 dikurangi 1, berarti 199. Dengan demikian, suku ke 100 atau U100 atau bilangan yang ke 100 itu adalah 199. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan 4N dikurangi 3. Jika UN sama dengan 37, maka berapa nilai N? Soal ini memiliki arti yaitu rumus UN-nya atau untuk mencari suku ke N itu digunakan rumus UN sama dengan 4N dikurangi 3. Jika suku ke N-nya itu 37, nilainya atau angkanya itu adalah 37, berapa nilai N? Berarti suku ke berapa yang hasilnya itu 37. Oke, kita punya rumus UN-nya adalah 4N dikurangi 3. Dengan UN sama dengan 37 bisa kita substitusikan ke rumus UN-nya, yaitu nilai UN itu 37. Itu sama saja 37 itu sama dengan 4N dikurangi 3. Ya, UN kita sama dengan UN. UN yang pertama ini menggunakan rumusnya yaitu 4N dikurangi 3, dan UN yang kedua ini adalah hasil atau nilai suku yang diketahui yaitu 37. Nah, ini kita samakan untuk apa? Untuk mencari nilai N-nya ini. Nah, ini bisa kita balik seperti ini, boleh. Kemudian kita gunakan konsep aljabar ya. 37 kita tambahkan dengan 3 itu sama saja dengan 4N dikurangi 3, kita juga tambahkan dengan 3. Kenapa kita tambahkan dengan 3? Karena kita akan niatnya itu adalah menghilangkan nilai 3 yang ada di ruas kanan. 37 ditambah 3 itu 40 sama dengan 4N. Negatif 3 ditambah 3 ini sama dengan 0. Jika 40 itu sama dengan 4N, berarti nilai N atau 1N-nya itu sama dengan 40 dibagi 4. Berarti N hasilnya sama dengan 10. Sudah ketemu. Artinya apa, Bu? Artinya suku ke 10 itu nilainya 37. Demikian yang dapat Bu Okta sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan ilmu yang baru. Terima kasih.